Sobahul Khair, bagaimana nih kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu sehat walafiat dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit dan mara bahaya apapun. Amin Allahumma amin. Bagaimana nih? Sudah siap untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Semoga Ananda sudah melaksanakan mandi, sholat duha dan juga murojaah ayat suci Al-Quran ya. Oke? Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Wahid, Isnaini, Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, yuk langsung saja kita simak videonya berikut ini. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang materi ibadah puasa Ramadan. Kita sudah membahas tentang pengertian puasa, praktik puasa Ramadan, ibadah di bulan Ramadan, dan hikmah puasa Ramadan. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Puasa Ramadan termasuk rukun Islam yang ketiga. Puasa Ramadan hukumnya wajib bagi semua orang Islam. Jika orang Islam tidak melaksanakan puasa Ramadan, maka akan mendapatkan dosa. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi, yaitu materi KD 3.8, keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Nah, dalam pertemuan kali ini diharapkan Ananda mampu memahami keteladanan Nabi Daud alaihissalam dan mencontoh sikap yang dimiliki Nabi Daud alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja yuk kita simak video pembelajarannya berikut ini. Kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Anandaku semuanya, sudah pernahkah kalian mendengar cerita tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam? Nabi Daud alaihissalam adalah keturunan ke-12 dari Nabi Ibrahim alaihissalam dari putranya Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam menjadi nabi dan raja Bani Israel setelah Raja Talut meninggal dunia setelah mengalahkan Raja Jalut, pemimpin kaum kafir. Sebagai Rasul Allah, Nabi Daud alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah bisa melunakkan besi untuk dibentuk apa saja sesuai keinginan Nabi Daud alaihissalam, seperti membuat baju perang, peralatan rumah tangga, atau yang lainnya. Nabi Daud alaihissalam dalam melunakkan besi itu tanpa harus dipanaskan dengan api. Selain itu, untuk membekali dakwah Nabi Daud alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memberinya kitab Zabur untuk menjadi petunjuk dan pedoman bagi kaumnya. Anandaku semuanya sudah pernah mendengar tentang kisah Nabi Daud alaihissalam, Raja Talut dan Raja Jalut? Nah, setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, kaum Bani Israel hidup dalam kondisi yang hancur. Mereka menyembah berhala. Mereka bahkan telah menyelewengkan kitab Taurat yang menjadi pedoman untuk ketenangan hidup mereka. Pada masa itu, Allah menunjuk Talut menjadi raja untuk kaum Bani Israel. Raja Talut merupakan seorang raja yang bisa berperang di jalan Allah. Raja Talut memerangi kejahatan dan kemungkaran. Ketika dalam pemerintahan Raja Talut, ada raja kafir yang sangat kuat dan kejam, yaitu Raja Jalut. Suatu hari, Raja Jalut bermaksud menyerang Raja Talut. Raja Talut pun mengumpulkan pasukan untuk menghadapi pasukan Raja Jalut. Dalam pasukan Raja Talut ada seorang anak kecil yang pemberani. Anak itu bernama Daud alaihissalam. Dalam suatu peperangan antara pasukan Raja Talut dan Raja Jalut,
Nabi Daud alaihissalam mengajukan diri kepada Raja Talut untuk menghadapi Jalut. Awalnya Raja Talut meragukan Nabi Daud alaihissalam karena masih kecil. Akan tetapi karena tekad yang kuat, Raja Talut pun mengizinkan Nabi Daud menghadapi Jalut. Nabi Daud alaihissalam akhirnya maju ke medan perang menghadapi Jalut. Atas pertolongan Allah, Nabi Daud alaihissalam dapat mengalahkan Jalut. Mengetahui Jalut telah mati, pasukan Jalut pun menyerah dan sebagian melarikan diri. Pasukan Raja Talut pun meraih kemenangan dalam peperangan tersebut. Setelah Jalut bisa dikalahkan, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi panglima perang Raja Talut. Bahkan Nabi Daud alaihissalam akhirnya menikah dengan anaknya Raja Talut. Oleh karena itu, ketika Raja Talut meninggal dunia, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja bagi kaumnya, yaitu kaum Bani Israel. Di samping sebagai raja kaum Bani Israel, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengangkat Nabi Daud alaihissalam sebagai rasulnya. Nabi Daud alaihissalam diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara lain seperti berikut ini. 1. Nabi Daud alaihissalam mempunyai suara yang sangat merdu yang tidak ada tandingannya. 2. Bila Nabi Daud alaihissalam sedang bertasbih kepada Allah, maka semua yang ada di bumi ini seperti burung dan hewan lainnya ikut bertasbih. 3. Nabi Daud alaihissalam suka berpuasa. Beliau berpuasa sehari dan sehari berbuka. Nabi Daud alaihissalam merupakan nabi yang sangat tekun beribadah. Beliau terbiasa berzikir, bertasbih, dan berpuasa. Di antara keteladanan Nabi Daud alaihissalam yang bisa kamu terapkan dalam hidup sehari-hari yaitu seperti rajin beribadah, berzikir, dan berpuasa. Bisa menyelesaikan masalah dengan bijaksana dan berlaku adil kepada sesama. Dan selalu mengajak kepada kebaikan dan bersedia untuk diajak kepada kebaikan. Dari kisah Nabi Daud tersebut, ada banyak hal yang dapat kita contoh untuk kehidupan sehari-hari, agar kehidupan kita menjadi lebih baik ke depannya. Nah, itulah kisah tentang Nabi Daud alaihissalam. Semoga Ananda dapat memahami materi tersebut. Oke, itulah materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan Ananda dapat memahami materi tersebut. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.